Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Titin Ungsianik dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Selamat menjadi keluarga besar di UI. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Indonesia. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu kekerasan, kemudian bagaimana pencegahan dan bagaimana penanganannya di UI. Definisi kekerasan menurut Permendikbudristek RI nomor 55 tahun 2024 adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Di dalam Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, dijelaskan ada 6 jenis bentuk kekerasan yang dapat ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian ada kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan atau non-elektronik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik dapat berupa tawuran, penganiayaan, perkelahian, pembunuhan, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, jenis kekerasan yang selanjutnya adalah kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan atau membuat perasaan tidak nyaman. Bentuk-bentuk dari kekerasan psikis diantaranya adalah pengucilan, pengabaian, penolakan, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, pemerasan, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, dan perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah perundungan. Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Jenis kekerasan yang berikutnya adalah diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi adalah setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Selanjutnya adalah kebijakan yang mengandung kekerasan, yaitu kebijakan tertulis, contohnya adalah surat edaran, surat keputusan, nota dinas, pedoman, dan sebagainya, maupun kebijakan yang tidak tertulis, contohnya imbauan, instruksi, dan sebagainya, yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan. Bentuk kekerasan yang selanjutnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelecehan seksual atau sexual harassment. Yang kedua adalah penyerangan seksual atau sexual assault.
Dan yang ketiga adalah pemerkosaan atau rape. Pertama, mari kita bahas tentang pelecehan seksual atau sexual harassment. Pelecehan seksual adalah ucapan, kontak, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan yang membuat pekerjaan atau lingkungan menjadi tidak nyaman. Misalnya catcalling, sexist atau dirty jokes, exhibitionism, mengirim gambar bernuansa seksual yang tidak diinginkan penerimanya, dan sebagainya. Bentuk kekerasan seksual yang berikutnya adalah penyerangan seksual atau sexual assault, yaitu tindakan yang tidak diinginkan dan disengaja dengan melakukan atau mencoba menyentuh alat kelamin, anus, selangkangan, atau payudara korban secara langsung atau melalui pakaian, juga mengintip atau merekam tanpa izin, dan sebagainya. Bentuk yang ketiga adalah pemerkosaan atau rape, yaitu hubungan seksual paksa atau penetrasi pada mulut, anus, atau vagina dengan bagian tubuh atau benda tanpa persetujuan dengan kekerasan, ancaman, atau dengan korban yang tidak mampu memberi izin. Agar kita terhindar dari perbuatan yang mengandung kekerasan, kita perlu memahami prinsip otonomi tubuh, yaitu hak asasi manusia yang menjadi dasar kebebasan pribadi dan penentuan nasib sendiri. Jadi, setiap orang itu memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan atas tubuhnya dan masa depannya tanpa ketakutan akan kekerasan atau paksaan yang mencakup kesehatannya, seksualitasnya, reproduksinya, dan sebagainya. Jadi, setiap orang harus menghormati otonomi tubuh orang lain dan tidak boleh melakukan sesuatu terhadap tubuh orang lain tanpa persetujuannya atau konsen dari pemilik tubuh tersebut. Kerangka hukum dan norma sosial juga harus mendukung dan melindungi individu dari segala bentuk paksaan atau kekerasan yang melanggar otonomi tubuhnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan kekerasan di lingkungan kampus, terutama di kampus UI. Jadi ada 3 hal yang menjadi prinsip pencegahan kekerasan di kampus. Yang pertama adalah penguatan tata kelola, yang kedua adalah edukasi, dan yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana. Dalam hal penguatan tata kelola, UI sudah memiliki kebijakan dan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi, UI sudah memiliki Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2025 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, serta prosedur operasional baku untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UI. UI juga menyediakan alokasi pendanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan, baik berupa honorarium kepada para tim Satgas, juga pendanaan program kerja, dan lain-lain. UI juga mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, seperti misalnya dengan Komnas Perempuan, dengan LBH Apik, dan lain-lain. Juga ada sanksi administratif terhadap pelaku yang semuanya diatur melalui peraturan rektor. Dalam hal pemberian edukasi, ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh Satgas PPK UI. Yang pertama adalah pengadaan spanduk, banner, leaflet di semua fakultas. Yang kedua adalah melalui media sosial resmi Satgas PPK UI. Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan baik secara luring maupun daring lintas fakultas yang bekerja sama juga dengan BEM, Direktorat Kemahasiswaan, dan lain-lain. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, UI juga sangat mendukung untuk pencegahan kekerasan di lingkungannya. Seperti misalnya dengan pengadaan lampu penerangan yang cukup di lingkungan UI, juga pengadaan CCTV di beberapa titik penting, juga tim keamanan UI yang sangat support untuk menjaga keamanan di lingkungan UI. Berikut ini adalah tahapan penanganan kasus kekerasan yang dilaporkan kepada Satgas PPK UI. Pertama-tama, Satgas PPK menerima pelaporan baik dari korban maupun saksi. Setelah laporan diterima oleh Satgas, maka Satgas melakukan tindak lanjut pelaporan. Pertama-tama, Satgas akan mengirimkan tanda terima pelaporan kepada si pelapor,
Kemudian Satgas juga melakukan penelaahan kasus, apakah kasus tersebut bisa diproses oleh Satgas atau tidak. Seperti contohnya, apakah kasus tersebut adalah kasus kekerasan atau bukan, atau juga apakah kasus kekerasan tersebut terjadi di ranah Tridharma perguruan tinggi atau tidak. Kemudian Satgas akan menetapkan PIC atau person in charge untuk setiap kasus minimal 3 orang. Setelah itu dilakukan tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan pada pelapor atau korban, kemudian pada saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor atau korban, kemudian pemeriksaan terhadap terlapor, dan saksi-saksi yang diajukan oleh terlapor. Apabila diperlukan, maka juga dilakukan asesmen psikologis baik kepada korban maupun pada terlapor. Setelah itu, Satgas akan menyusun kesimpulan dan rekomendasi apakah kasusnya tidak terbukti atau tidak cukup bukti atau terlapor terbukti bersalah sehingga perlu dikenai sanksi ringan, sedang, atau berat. Selanjutnya ada tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi yaitu berupa penerbitan SK Rektor dan Satgas bertanggung jawab untuk menyerahkan SK Rektor tersebut kepada korban, pelaku, dan dekan. Terakhir, masih perlu ada pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan kepada korban atau saksi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pemberian sanksi atas kasus kekerasan. Yang pertama adalah adil dan proporsional, kemudian juga mempertimbangkan perlindungan korban, disertai proses evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya, serta dapat merehabilitasi pelaku. Ada 3 jenis sanksi yang dikenakan, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Ringan juga terbagi menjadi ringan-ringan, ringan sedang, dan ringan berat, jadi skala 1-3. Kemudian sanksi sedang, yaitu sedang ringan, sedang, dan sedang berat, skala 4-6. Dan sanksi berat, yaitu berat ringan, berat sedang, dan berat berat, skala 7-10. Sanksi ringan diantaranya adalah pemberian teguran tertulis dan juga kewajiban bagi pelaku untuk menuliskan surat permintaan maaf yang ditandatangani di atas materai. Kalau sanksi sedang biasanya adalah pemberhentian sementara atau skorsing, bisa 1 semester atau lebih, sedangkan sanksi berat adalah pemberhentian tetap. Apabila saudara mengalami atau melihat atau mengetahui adanya kasus kekerasan, silahkan saudara menghubungi Satgas PPK UI, bisa melalui G-Form, lapor Satgas PPK UI, atau melalui email satgasppks@ui.ac.id, kemudian juga melalui hotline 0851 1747 8276 maupun melalui Line. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita lawan kekerasan dan wujudkan ruang aman di kampus Universitas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.